Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ziva Salsabila dengan NIM 240181109. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu kebudayaan lokal versus globalisasi. Ini penting karena globalisasi bukan hanya tentang teknologi dan ekonomi, tapi juga tentang bagaimana kebudayaan lokal bisa bertahan dan beradaptasi. Oke, langsung saja kita masuk ke pengertian kebudayaan lokal. Kebudayaan lokal adalah keseluruhan nilai, tradisi, adat, bahasa, dan kesenian yang berkembang dalam suatu daerah, di mana budaya lokal akan menjadi identitas suatu masyarakat. Contohnya seperti Sumatera Barat yang identik dengan rumah gadang, bahasa Minang, rendang, dan tari piring, di mana budaya lokal ini terbentuk dari proses panjang antar generasi dan mencerminkan cara hidup serta kebersamaan masyarakat. Lalu ciri-ciri kebudayaan lokal. Yang pertama, kaya akan ragam dan corak budaya, di mana Indonesia ini sangat beragam, karena setiap daerah memiliki pakaian, tarian, dan tradisi khas yang menunjukkan kekayaan identitas lokal. Kedua, terbuka dan toleran. Masyarakat adat menjunjung tinggi nilai kesopanan, penghormatan, dan gotong royong, sehingga tetap terbuka pada pendatang tanpa kehilangan budaya aslinya. Tiga, menekankan pola hidup yang kolektif, di mana kebersamaan akan menjadi nilai utama. Ini terlihat dari musyawarah adat dan berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh warganya. Nah, yang keempat, masih dilestarikan, di mana meski zaman telah berubah, banyak budaya lokal yang tetap dijaga, seperti upacara adat, pakaian tradisional, dan perayaan panen. Nah, yang terakhir, menjadi identitas nasional, di mana budaya lokal ini ikut membentuk identitas Indonesia, contohnya batik, angklung, dan wayang. Oke, lalu apa saja unsur dari kebudayaan lokal? Terdapat 3 unsur utama. Yang pertama, unsur benda. Ini mencakup benda fisik seperti pakaian adat, rumah adat, alat musik, senjata khas. Contohnya seperti rumah joglo dari Jawa, rumah gadang dari Minang, dan angklung dari Sunda. Nah, selanjutnya, unsur non-benda. Ini mencakup praktik budaya seperti tarian, musik tradisional, dan bahasa daerah yang sangat membentuk pola pikir serta kebiasaan masyarakatnya sehari-hari. Nah, yang terakhir, kearifan lokal. Kearifan lokal adalah inti budaya yang berisi nilai dan norma sebagai pedoman hidup, contohnya gotong royong, musyawarah, dan menjaga alam. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke globalisasi. Globalisasi adalah proses di mana dunia menjadi semakin terhubung melalui pertukaran informasi, teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Kita bisa melihat globalisasi ini dari hal kecil yang kita lakukan sehari-hari, seperti penggunaan smartphone dari buatan luar negeri, menonton film Korea, atau mengikuti tren media sosial internasional. Nah, lalu apa saja ciri-ciri dari globalisasi ini? Yang pertama, adanya perubahan ruang dan waktu, di mana internet membuat komunikasi lintas negara berlangsung hanya dalam hitungan detik. 2. Ketergantungan antar negara, seperti negara yang saling membutuhkan dalam bidang perdagangan, teknologi, dan ekonomi. Yang ketiga, masalah bersama. Ini meliputi isu global seperti iklim, energi, dan pandemi yang menjadi tantangan bersama. Selanjutnya, pertukaran budaya. Contohnya seperti musik, film, makanan, dan gaya hidup luar negeri yang mudah masuk ke kehidupan kita. Selanjutnya yaitu kemajuan teknologi, di mana teknologi digital ini menjadi pendorong utama dari globalisasi. Dan yang terakhir, keterbukaan dunia. Ini seperti informasi yang bebas yang membuat pola pikir masyarakat itu semakin modern. Baik, kita akan masuk ke faktor pendukung globalisasi. Yang pertama, perkembangan teknologi dan transportasi, seperti internet dan moda modern. 2. Integrasi ekonomi dunia yang mempermudah perdagangan antar negara. Selanjutnya, kemudahan mobilitas, ini termasuk perjalanan luar negeri yang lebih terjangkau saat ini. Selanjutnya, kerjasama internasional melalui perjanjian dan hubungan diplomatik. Selanjutnya, perdagangan bebas yang semakin permudah ekspor dan impor. Dan selanjutnya, pola pikir masyarakat yang akan semakin modern dan terbuka. Dan yang terakhir, ketergantungan antar negara dalam bahan baku, teknologi, dan tenaga kerja. Oke, lalu apa pengaruh globalisasi terhadap kebudayaan lokal? Ini membawa pengaruh positif dan negatif. Pertama, dampak positifnya adanya penyebaran pengetahuan dan inovasi. Ini bisa melalui teknologi yang memudahkan pelestarian budaya, seperti digitalisasi tarian dan bahasa daerah.
Selanjutnya, kesadaran dan penghargaan global, di mana budaya lokal akan lebih mudah dikenal dunia, seperti batik, rendang, dan angklung yang sudah diakui di skala internasional. Dan yang terakhir, kolaborasi budaya, di mana karya seni modern ini banyak terinspirasi dari budaya tradisional, tetapi tetap relevan dengan zaman sekarang. Nah, ini ada dampak negatif. Dampak negatif ini yang juga bisa menghambat dari pelestarian budaya lokal di era globalisasi ini. Yang pertama, erosi tradisi dan identitas, di mana generasi muda itu lebih tertarik pada budaya asing dibanding budayanya sendiri. Yang kedua, komodifikasi budaya, di mana budaya lokal itu sudah dijadikan komoditas sehingga nilai sakralnya akan hilang. Dan yang terakhir, terpinggirkannya budaya lokal, di mana saat ini banyak media lebih menonjolkan budaya asing yang membuat budaya lokal makin jarang untuk dipraktikkan. Nah, lalu apa upaya untuk melestarikan budaya lokal di era globalisasi ini? Sini ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, mengenalkan budaya sejak dini bisa melalui pendidikan formal dan non-formal. Selanjutnya, kita bisa memanfaatkan teknologi, misalnya membuat konten budaya di media sosial. Dan ketiga, mengadakan festival budaya agar masyarakat terlibat dan mengenal tradisi. Yang keempat, kita bisa memberdayakan komunitas lokal, bisa melalui buku, film, dokumentasi, dan museum. Nah, yang terakhir, kita juga perlu dukungan pemerintah, ini bisa melalui regulasi, pelestarian, situs budaya, dan promosi internasional. Secara keseluruhan, dengan adanya globalisasi, ini dapat membuat peluang besar untuk mengenalkan budaya kita di mata dunia, namun juga membawa tantangan yang mengancam kelestariannya. Untuk itu, perlu adanya pelestarian yang melibatkan seluruh kalangan, mulai dari masyarakat, komunitas lokal, pemerintah, serta dukungan teknologi, agar budaya lokal yang kita miliki tetap menjadi kebanggaan bangsa.